Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Mahasiswa di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur nekat membunuh bayi berusia 1 tahun. Tersangka melancarkan aksi bejatnya itu karena terpengaruh film porno yang ditontonnya. Kalau lo tanya ke gua, modus kriminal apa yang paling gue benci? Itu adalah pencabulan. Karena apa? Ini tuh lebih jahat daripada maling, begal motor, bahkan perampok. Karena yang dirampas bukanlah harta, tapi masa depan anak kecil. Anak kecil. Dan gue tahu banyak yang gak sadar pelaku bisa ada di sekitar Anda. Dan malam ini gue akan bongkar detail modus pencabulan, biar lo bisa jaga anak-anak lo, keponakan lo, dan orang-orang yang lo sayang sebelum terlambat. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Baron, dan gue mantan kriminal yang udah 4 kali keluar masuk dari jeruji besi itu. Tapi sekarang gue memilih untuk membantu masyarakat dengan membongkar modus kriminal buat nyelamatin masyarakat biar gak jadi korban dari tindakan kriminal yang makin gila belakangan ini. Dan kali ini gua khusus mau bahas masalah pencabulan, karena kejahatan ini paling sering terjadi, namun paling juga jarang dilaporkan karena stigma negatif dari masyarakat lah yang bikin tindakan kriminal ini begitu bebas di masyarakat. So, silakan lo simak sampai habis. Inilah 4 kakak yang diduga kuat telah menyetubuhi seorang bocah berusia 12 tahun di wilayah Desa Kedung Randu, Kecamatan Pati Raja, Banyumas, Jawa Tengah. Keempat lansia yang berhasil ditangkap oleh petugas Satreskrim Polresta setempat ini adalah W berusia 70 tahun, J 58 tahun, SA 69 tahun, dan K berusia 67 tahun. Oke, jangan bayangin pelaku pencabulan tuh cuman orang asing yang kumuh, yang nongkrongnya cuman di pojokan taman, gembel, ataupun orang-orang yang gak mampu. Itu gambaran lama, bro. Di era modern, mereka jauh lebih licik dan halus. Dan sekarang gue kasih tahu beberapa modus yang paling sering terjadi namun jarang dibahas. Yang pertama itu adalah modus dari dunia digital. Pelaku nyamar jadi anak kecil di game online ataupun media sosial. Mereka pura-pura akrab, jadi temen chatting, lama-lama minta foto pribadi, lalu memeras ataupun ngajak ketemuan korbannya. Polisi menangkap pria yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Tersangka meminta sejumlah anak melakukan hubungan layaknya suami istri secara daring. Dan yang kedua, modus kedekatan sosial. Mereka sering muncul justru dari lingkungan terdekat. Bisa jadi tetangga, guru les ataupun private, bahkan keluarga jauh lo sendiri. Mereka bangun kepercayaan dulu, bikin anak nyaman, baru melakukanlah aksinya. Dan yang ketiga, modus good uncle. Maksudnya gimana? Mereka pura-pura jadi orang baik, suka traktir, kasih uang jajan, suka kasih hadiah. Padahal semua itu hanyalah jebakan untuk narik perhatian anak. Dan yang paling serem, banyak kasus di Indonesia di mana pelakunya dikenal baik di lingkungannya.
kayak misalnya tokoh agama ataupun orang-orang yang berpengaruh di lingkungan tersebut. Jadi masyarakat gak akan curiga sama sekali, dan justru itu yang bikin bahaya gila-gilaan ini terjadi. Namun seperti biasa, kalian gak usah khawatir. Gue coba berikan tips keamanan yang gak standar, tapi tips keamanan yang gue dapatkan langsung dari mantan para pelaku yang gue temuin di lapas sana. Yang pertama yang bisa lo lakukan adalah bangun kepercayaan dua arah dengan anak ataupun keponakan lo. Jangan cuman ngajarin, jangan mau diajak orang asing ataupun orang gak dikenal. Anak harus merasa bisa cerita apapun tanpa takut dimarahin. Kalau anak takut dihukum, pelaku justru bisa manfaatin itu buat nutup mulut mereka. Dan yang kedua, belajarlah menggunakan kata sandi keluarga, bikin kode rahasia keluarga, ataupun sejenisnya. Jadi kalau ada orang ngaku disuruh jemput anak lo, disuruh inilah, suruh itulah, anak wajib minta kode itu. Kalau nggak tahu, berarti itu orang nggak dikenal ataupun berbahaya. Dan yang ketiga, ajarin anak buat mengenali sentuhan aman versus tidak aman. Maksudnya gimana? Bukan cuman jangan sama orang asing, jangan mau dipegang-pegang atau inilah itulah, basi itu semuanya. Tapi kasih contoh detail, mana yang boleh disentuh, mana yang harus ditolak. Ini justru lebih ampuh daripada larangan abstrak ataupun cuma ngomel-ngomel doang. Dan yang keempat, pantau bahasa tubuh anak. Pelaku sering bikin anak trauma, tapi mereka justru lebih memilih diam. Kalau anak mendadak takut sama orang-orang tertentu ataupun gak nyaman disentuh, jangan anggap sepele. Itu bisa jadi sinyal bahaya. Dan sekarang gue jujur sama lo semua, gue pernah hidup di dunia gelap kriminal itu. Gue pernah lihat langsung pelaku kayak gini di lapas sana. Dan gue bisa bilang mereka bukan cuman berbahaya, tapi juga licik. Banyak dari mereka pandai memanipulasi keadaan, pandai memanipulasi sikap, seolah-olah mereka adalah orang baik. Bukan gua aja, rata-rata mayoritas para pelaku dunia kriminal paling benci kejahatan yang berhubungan sama anak kecil ataupun perempuan. Dan asal lo tahu apa yang terjadi pada mereka di lapas sana ataupun di bui sana, mereka diperlakukan sebagaimana selayaknya sampah. Hidup mereka dibuat setidak nyaman mungkin. Dan kalau di YouTube ini gak ada batasan, gue bongkar semuanya apa yang terjadi di sana. Tapi gue tetap harus mematuhi kode etik yang ada di YouTube ini. Mungkin gue kasih gambaran sekilas apa yang terjadi pada mereka di bui sana. Lo bisa bayangin, itu lo punya Mr. P, ya itu yang di bawah lo, disuruh begituan pakai balsam, pakai bon cabe, pakai sambal ataupun lainnya. Lo bayangin itu. Kalau masalah dipukul, masalah kekerasan, itu gak usah diomongin. Itu udah jadi tradisi di bui sana kepada para pelaku yang berhubungan sama anak kecil ataupun perempuan.
Dan sekarang kenapa gue bicara masalah ini? Gue gak mau lagi ada bagian dari kebusukan kejahatan ini yang terjadi. Sekarang gue pilih buka mata masyarakat biar anak-anak kita gak jadi korban selanjutnya. So jangan pernah anggap remeh kejahatan pencabulan. Satu anak rusak itu sama aja dengan satu generasi yang hilang. Kita nggak boleh cuek, kita harus peka, dan kita harus proteksi awal. Ingat, lebih baik kita paranoid daripada nyesel di belakang, karena masa depan anak-anak Indonesia ada di tangan kita semua. Ya udah, sekali lagi video ini gue buat murni tujuannya buat edukasi, bukan buat nakut-nakutin, tapi biar masyarakat lebih sadar dan juga waspada terhadap bahaya pencabulan. Kalau lo setuju kejahatan ini harus kita lawan habis-habisan, bantu gua sebarkan video ini biar makin banyak orang tua yang terbuka matanya dan gak anggap sepele hal-hal seperti ini. Jangan lupa like dan komen pendapat lo, dan lo bantu subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan wawasan tentang dunia kriminal. Ingat, sekali lagi, cegah sekarang, selamatkan anak-anak kita. Ya udah, so sekali lagi nama gue Baron, dan sampai bertemu di video kriminal selanjutnya. See you, bye-bye.